Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada yang disebut dengan umur panjang. Ada juga yang disebut dengan umur penuh. Tapi coba bayangkan, Tuhan desain saudara-saudara dan saya bisa menikmati umur penuh, umur panjang. Lalu bagaimana kalau sampai kita didesain untuk umur penuh, lalu tiba-tiba kesempatan buat kita hidup dipotong aja. Nah itu kan ngeri. Apakah pada titik ini Tuhan sedang berlaku jahat? Karena pohon tidak berbuah, makanya dia tebang. Saudara harus garis bawahi, tadi saya sudah bilang dari awal. Dia sedang memposisikan diri sebagai seorang pengusaha. Lakukan tindakan berinvestasi. Yang dia tuntut adalah hasil investasi. Kalau dia punya hasil, tuntutannya tidak bisa dipenuhi. Bolehkah dia memberlakukan penalti? Bolehkah dia memberlakukan konsekuensi? Jadi kalau sampai dia bilang begini, penalti aja, tebang aja itu pohon, bukan berarti dia jahat Pak Ibu. Waktu Alkitab ayat 7 menulis kepada kita, Tuhan bilang, tebang aja pohon itu, untuk apa dia hidup dengan percuma? Garis bawahi, Tuhan sedang tidak memposisikan diri sebagai Tuhan yang jahat. Dia sedang memposisikan diri sebagai Tuhan yang berdaulat. Di dalam kedaulatannya, dia boleh bikin apa saja? Boleh. Kenapa? Karena dia punya kedaulatan. Seorang pengusaha menuntut hasil, tidak ada hasil. Bolehkah dia cabut investasinya? Boleh. Bolehkah dia terapkan penalti? Boleh. Bolehkah dia batalkan saja dia punya tindakan berinvestasi? Boleh. Kenapa? Karena dia yang berinvestasi, dia punya kedaulatan untuk apa aja. Nah Tuhan berupaya menjelaskan fakta dirinya kepada kita. Sebagaimana layaknya seorang pengusaha. Kamu tidak memenuhi saya punya tuntutan, ya maafkan aja kalau kamu saya tebang. Kamu saya usir keluar aja dari komunitas ilahi. Kesempatan bagi kamu untuk hidup dipotong aja. Apakah Tuhan jahat? Mari saya ulang. Tidak, dia tidak jahat. Dia sedang mempertontonkan bahwa dia punya kuasa sehebat itu dalam dia punya kedaulatan. Amin. Supaya saudara dan saya tidak hidup suka-suka. Tidak remehkan Tuhan punya investasi. Tidak memandang enteng Tuhan punya bentuk investasi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebaliknya kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Tuhan telah menjadi sangat baik. Berani berinvestasi untuk hidupnya kita. Seharusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang kejar ini Pak Ibu. Tinggalkan kekanak-kanakannya, kejar kedewasaan. Putuskan untuk hasilkan keteladanan dalam kehidupan. Lalu uji ulang. Selama kamu hidup sampai dengan hari ini, kamu bermanfaat enggak? Kamu berguna enggak? Kamu kasih keuntungan bagi kerajaan Allah dan juga keuntungan bagi orang lain enggak? Nah ini kan harus diuji. Soalnya kalau tidak, yang pertama Alkitab bilang begini, potong aja. Kitanya dipotong, jatah hidup dipotong, ngeri kan? Yang ketiga, kata itu tebanglah ekopto. Arti yang ketiga adalah begini, kasih biar dia, biarkan saja dia meratap sampai kepada kekekalan. Bayangkan, kondisi tidak berbuah. Itu berat Pak Ibu. Sudah dipotong jatah hidup. Kalau boleh saya pakai kalimat itu. 2, diusir keluar dari komunitas ilahi. Saudara mau kemana kalau Tuhan tidak menyertai? Mau jadi apa kalau Tuhan tidak menyertai? Bahkan Musa pun keluarkan kalimat ini. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Kami tidak akan beranjak dari tempat kami berdiri. Kalau Tuhan tidak berjalan dengan kami. Orang-orang itu paham betul bahwa untuk mereka bisa bertahan hidup, menikmati kehidupan dan sampai kepada tujuan, itu harus Tuhan menyertai. Bagaimana kita? Apa kabar kita? Kalau kita keluar dari komunitas ilahi, celaka di kitanya. Baru yang berikutnya, yang tadi tuh, kamu meratap. Start dari waktu sekarang sampai kepada kekekalan. Makanya kan Alkitab bilang, di dalam kematian yang kedua,
kita Wahyu mencatat ada kematian kedua. Kematian pertama, saudara dan saya akan mengalaminya. Kita meninggal secara fisik. Sekarang ini kita lagi nunggu antrian semua kan. Dan kita nggak tahu abis ini nih siapa yang dipanggil lebih dulu nih. Karena kita semua ada pada posisi ngantri. Betul? Semua orang pasti mengalami kematian, pasti. Tapi ini yang Alkitab bilang. Orang yang tidak takut kepada Tuhan, mereka akan mengalami kematian kedua. Kita Wahyu mencatat, kematian kedua adalah kematian dalam posisi mengerikan di dalam kekekalan, neraka kalau orang boleh memahaminya hari ini. Tapi untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan, kita cuma ngalami kematian satu kali aja Pak, Ibu, mati secara fisik. Setelah kita mati secara fisik, lalu kita masuk dalam kekekalan, saudara dan saya akan menikmati kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Secara ini yang Alkitab bilang, kalau sampai kamu tidak berbuah, kamu akan meratap sampai kepada kekekalan. Makanya kan Alkitab bilang di neraka itu, kalau boleh saya pakai itu kata, yang ada adalah apa? Ratapan, tangisan, dan kertak gigi. Berapa lama terjadi dalam kekekalan? Ngeratapnya itu kekal. Nah itu konsekuensi. Kalau Pak Ibu tidak mau dikeluarkan dari komunitas ilahi, kalau saudara dan saya tidak mau dipotong kesempatan hidup, kalau saudara dan saya tidak mau meratap sampai kekekalan, ini aja yang Alkitab bilang, ya sudah, fokus berbuah. Amin. Alasan kedua, kenapa harus ditebang? Yesus bilang begini, untuk apa ya hidup dengan percuma? Kata percuma di situ bahasa Yunani menggunakan kata katargeo. Percuma sama dengan jadi beban. Coba, saudara perhatikan. Orang-orang yang dalam hidup tiap-tiap hari, mereka tidak dewasa, kekanak-kanakan. Orang-orang yang tidak menghasilkan keteladanan dalam kehidupan. Orang-orang yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak menghasilkan keuntungan. Coba perhatikan, mereka jadi beban bagi orang lain enggak? Jadi beban. Semua orang kekanak-kanakan pasti jadi beban bagi orang lain. Semua orang tanpa keteladanan pasti jadi beban bagi orang lain. Semua orang yang Alkitab bilang ini, tidak hidup berguna bagi orang lain, tidak hidup bermanfaat bagi orang lain, pasti akan jadi beban buat orang lain. Jadi daripada kamu hidup hanya untuk jadi beban, makanya Tuhan bilang kan, keluarkan saya dari komunitas ilahi, potong aja dia punya jatah hidup, kasih biar dia meratap sampai kepada kekekalan. Konsekuensi berat. Amin. Apakah yang dimaksud dengan untuk apa ya hidup percuma? Hidup percuma, kata katargeo, arti yang kedua adalah begini, gagal. Berarti tahukah saudara bahwa kehidupan tidak berbuah bukan sekedar kehidupan yang membuat saudara dan saya jadi beban bagi orang lain, bagi kerajaan Allah. Tapi kehidupan tidak berbuah sebenarnya adalah ekspresi bahwa saudara dan saya sedang hidup dalam kegagalan. Terserah, saudara dan saya sekarang ada pada posisi apa? Mencapai apa aja dalam kehidupannya kita. Punya apa aja dalam hidupnya kita. Tapi kalau sampai saudara dan saya tidak menghasilkan buah dalam hidupnya kita, jelas yang punya hidup bilang begini, kamu gagal hidup. Apakah kata percuma atau kata katargeo? Katargeo pengertian yang ketiga adalah begini Pak, Ibu. Kamu tidak hidup secara efisien. Saudara paham kan hari ini? Kadang-kadang kita berpikir gila, 24 jam itu kayaknya gak cukup. Padahal sudah 24 jam itu sudah paling cukup sudah buat hidupnya kita. Kadang-kadang kita merasa waktu tuh berputar sangat cepat. Sampai pada akhirnya kayak hilang gitu aja, selesai gitu aja. Gitu. Karena waktu berputar tampaknya menjadi semakin cepat hari ini. Sometimes kita berpikir 24 jam tidak cukup. Alkitab lagi ngajar begini,
hiduplah efisien. Kalau kamu berbuah, kamu sedang hidup efisien. Kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak efisien. Makanya wajar diusir keluar dari komunitas ilahi. Apalagi tadi? Potong aja jatah hidupnya. Apalagi tadi? Meratap aja sampai pada kegagalan. Kenapa coba? Hidup gak efisien. 1, jadi beban. 2, gagal. 3, hidup gak efisien. Apakah kata percuma? Kata percuma itu arti yang ketiga, arti yang keempat adalah ini. Hilang kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Mau jadi orang yang berpengaruh? Ini yang Alkitab bilang. Kamu harus matang tepat waktu. Kamu harus hasilkan keteladanan dalam hidup. Kamu harus sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat memberikan keuntungan bagi orang lain. Baru dengan cara itu, kamu akan secara natural memiliki kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Saudara lihat, orang-orang tanpa keteladanan, mereka mau bicara apa aja dalam hidupnya kita. Jelas kita akan tutup telinganya kita kan? Iya dong. Untuk apa kamu jago bicara ternyata kamu gak jago hidup? Apapun yang kamu bicarakan akan seperti garam yang dibuang di tengah laut aja. Gak ada faedahnya untuk orang yang mendengarkan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak berbuah, maka kamu akan menjadi orang yang hilang kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Padahal identitas kita adalah pengaruh itu sendiri. Kamu garam, kamu pengaruh. Kamu terang, kamu pengaruh. Bayangkan, kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak melepaskan pengaruh. Kalau kamu tidak melepaskan pengaruh, wajar dong kamu saya potong. Kamu saya tebang. Tuhan dalam kedaulatannya sedang berbicara sebagai Tuhan yang berdaulat. Jadi coba pertimbangkan. Rupa-rupanya Alkitab bilang, kamu hanya akan jadi beban. Kamu hanya akan identik dengan manusia gagal. Kamu hanya akan menjadi orang yang tidak menjalani kehidupan secara efisien. Kamu juga hanya akan dikenal sebagai pribadi yang hilang kekuatan untuk melepaskan pengaruh. Kalau kamu tidak menghasilkan buah. Dan somehow karena kamu tidak menghasilkan buah, ini yang Alkitab bilang, tebang aja.